Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Seorang pemimpin Israel yang cukup terkenal karena kebiadabannya membunuh manusia tak berdosa adalah yang akan kita kisahkan dalam video ini. Bisa dikatakan semua pemimpin Israel pernah melakukan pembantaian atau genosida terhadap rakyat Palestina yang mereka ambil tanahnya. Setiap perjalanan hidup para pemimpin ini dilumuri dengan darah manusia, anak-anak, wanita dan orang tua yang seharusnya tidak menjadi target pembantaian dalam aturan peperangan tetap menjadi target. Rumah ibadah bahkan rumah sakit juga tidak luput dari kebrutalan mereka. Dalam video ini kami akan menceritakan kisah salah seorang Perdana Menteri Israel yang telah melumuri tangannya dengan darah rakyat Palestina, agar kita tahu dan mengerti apa yang terjadi. Sebagai manusia, jika masih mempunyai hati, pasti akan berdiri di sisi rakyat Palestina, bukan karena kesamaan agama, akan tetapi sebagai manusia. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita panen di kemudian hari. Jika kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Perdana Menteri Israel yang dimaksud adalah Ariel Sharon. Kita akan ceritakan kisahnya dari dia lahir sampai dia mati dalam kesempatan kali ini. Ariel Sharon lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1928 di Kafar Malal, Palestina, yang sekarang diklaim menjadi wilayah Israel. Sharon tumbuh dalam keluarga imigran Rusia di Palestina yang saat itu sedang dikuasai Inggris. Pada tahun-tahun awal karirnya, diawali dengan pengalamannya dalam gerakan Zionis buruh sosialis sekuler di Haganah, milisi Zionis radikal bawah tanah yang ia ikuti pada usia 14 tahun. Pada bulan Desember 1947, setahun sebelum negara Israel berdiri, dia menjadi tentara penuh waktu. Pada tahun 1948, Sharon bertempur sebagai perwira junior di pertempuran Latrun, ketika pasukan Israel di sana dikalahkan oleh pasukan Yordania. Peleton Sharon hancur dan dia terluka cukup parah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia dimakan oleh keputusasaan dan rasa malu karena kekalahan tersebut. Setelah perang, ia tetap berseragam dan bertugas sebagai perwira intelijen sambil mempelajari sejarah Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem. Jauh sebelum nama Sharon banyak dikenal luas, pada umur 17 tahun, ia mulai bergabung dalam kelompok mafia Haganah yang biasa meneror kelompok rakyat Palestina. Berlanjut pada usia 20 tahun, di mana ia diangkat menjadi seorang komandan infanteri Israel dalam Brigade Alexandroni. Menjadi seorang komandan bukan berarti ia bisa hidup tenang dengan anak buah yang berjaga. Saat akan membakar sebuah ladang, Sharon sempat tertembak rentetan peluru dari warga Palestina yang hampir saja merenggut nyawanya. Nama Sharon kemudian dikenal saat ia terlibat dalam Perang 6 Hari atau biasa disebut Perang Arab-Israel 1967 yang melibatkan gabungan 3 negara Arab, yakni Mesir, Yordania, dan Suriah, dan Perang Yom Kippur atau biasa dikenal sebagai sebutan Perang Ramadan, perang yang terjadi antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Ariel Sharon mengawali karir politik dengan bergabung dalam Knesset, yaitu Parlemen Israel, sebagai anggota pada tahun 1973. Sebentar saja, setahun berikutnya, ia memilih untuk hengkang dan menjadi penasihat keamanan bagi Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Pada tahun 1977, ia kembali pada Knesset dan menerima jabatan sebagai Menteri Pertanian lalu beralih menjadi Menteri Pertahanan saat Perang Lebanon yang terjadi antara Israel dan Lebanon pada tahun 1981 sampai tahun 1983.
Pada bulan Juli tahun 1953, Sharon ditunjuk sebagai Kepala Unit 101, sebuah kelompok komando yang bertugas melakukan serangan balasan terhadap desa-desa perbatasan Yordania sebagai tanggapan atas serangan Laskar Arab. Sharon diberi kebebasan bertindak yang cukup besar yang ditambah dengan sifat terburu nafsu dan kecerobohannya. Pada bulan Oktober, salah satu operasi serupa yaitu serangan balasan terhadap desa Kibya di tepi barat menyebabkan 69 warga sipil Palestina tewas. Banyak di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak. Kemudian melakukan pembantaian Sabra dan Shatila di Lebanon yang menewaskan sekitar 3.000 sampai 3.500 jiwa pada tahun 1982. Ariel Sharon disebut-sebut sebagai pemimpin dari pembantaian sadis tersebut. Episode ini menimbulkan kritik baik di Israel maupun di luar negeri. Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharet yang menentang tindakan pembalasan seperti itu mengecam serangan tersebut karena telah mengekspos Israel di hadapan dunia sebagai sekelompok penghisap darah yang mampu melakukan pembunuhan massal. Namun Sharon dilindungi oleh Perdana Menteri pertama negara yang agresif, yaitu David Ben-Gurion, yang menggambarkan Sharon muda sebagai orang yang orisinil dan visioner. Pada tahun 1955, Sharon memimpin serangan lain. Kali ini diarahkan pada pasukan Mesir yang menduduki jalur Gaza. Insiden yang menewaskan 38 warga Mesir dan 8 warga Israel itu meningkatkan ketegangan antara Israel dan Mesir. Pada akhir bulan Oktober tahun 1956, krisis ini mencapai puncaknya dengan invasi Mesir oleh Israel dalam aliansi rahasia dengan Inggris dan Prancis. Dalam kampanye berikutnya, Sharon memimpin pasukan terjun payung yang merebut jalur Mitla yang strategis di tengah semenanjung Sinai. Ia melampaui perintah dan mengalami kerugian besar. Lagi-lagi ia mendapat pujian atas kemampuan militernya. Kejahatan yang dilakukan tidak pernah dianggap sebagai kejahatan. Ribuan nyawa manusia sudah dia tumpahkan. Akan tetapi PBB yang katanya adalah penjaga perdamaian dunia tidak pernah bisa menghentikan atau membuat Israel berhenti melakukan pembantaian. Dewan Hak Asasi Manusia PBB seperti tidak berguna di hadapan Ariel Sharon. Tapi ingat pepatah pada awal video, siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Mungkin inilah pepatah yang cocok untuk orang yang bernama Ariel Sharon. Pada tanggal 18 Desember tahun 2005, Sharon mengalami stroke ringan dan segera dibawa ke rumah sakit. Ia pun dirawat selama 2 hari dan dijadwalkan akan menjalani operasi pada jantungnya pada tanggal 5 Januari tahun 2006. Namun sehari sebelum jadwal operasinya, tepat pada tanggal 4 Januari tahun 2006, ia kembali masuk ke rumah sakit dari peternakannya di daerah Negev. Rupanya ia kembali mengalami stroke dan kali ini tampaknya agak parah. Bersamaan dengan serangan stroke itu, Sharon mengalami pendarahan otak. Sharon menjalani operasi selama 7 jam untuk menghentikan pendarahan itu dan membuang darah yang mengumpul di otaknya. Namun operasi tersebut ternyata memberikan efek koma bagi Sharon. Hingga beberapa tahun ke depan, dokter yang merawat Sharon pun hanya bisa menyatakan bahwa Sharon masih bertahan hidup, namun ia dalam kondisi koma. Tercatat selama 8 tahun, Sharon mengalami koma permanen dan hanya bisa terbaring di rumah sakit dekat peternakannya. Dengan kondisi yang pasti tersiksa, 8 tahun kemudian, Sharon mati tepat pada tanggal 11 Januari tahun 2014 pada usia 85 tahun. Sebagai manusia yang berkeyakinan agama, kita tentunya boleh mengatakan bahwa ini adalah azab dari Tuhan dan itu sah-sah saja, mengingat apa yang sudah dia perbuat selama hidupnya. Kita tentunya boleh-boleh saja meyakini koma permanen Sharon adalah jawaban atas angin yang dia tabur, karena keyakinan adalah hak kita sebagai manusia, tidak boleh melarang orang untuk berkeyakinan. Terserah teman-teman semua mau mendoakan apa kepada mantan Perdana Menteri Israel ini, kami serahkan kepada sahabat pegawai jalanan semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.